Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akbar Suda Sukmana, kelas IHB dengan NIM 1902056, ingin mempresentasikan hasil tugas hukum administrasi negara. Kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Apa itu hukum publik? Hukum publik adalah hukum yang mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan umum. Hukum publik juga dapat dikatakan sebagai suatu aturan yang mengatur masyarakat, sehingga hukum publik juga dapat disebut dengan hukum negara. Kedudukan pemerintah dalam hukum publik. Kedudukan hukum pemerintah berdasarkan hukum publik adalah sebagai wakil dari jabatan pemerintah. Di dalam hukum mengenai badan hukum publik negara adalah organisasi jabatan, dan di antara jabatan-jabatan ini ada jabatan pemerintah. Badan hukum adalah pendukung hak kebendaan atau harta kekayaan. Jika negara menagih pajak, maka hukum publiklah yang mengaturnya. Karena dalam penagihan pajak negara bertindak selaku pemerintah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam suatu negara bisa aman, tentram, dan damai, itu disebabkan karena adanya hukum yang mengatur di dalam negara tersebut dan adanya kebijakan macam-macam jabatan pemerintahan. Apa itu pejabat pemerintahan? Pejabat pemerintahan adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga yang menjalankan fungsi administratif belaka atau lazim disebut sebagai pejabat administrasi negara seperti menteri-menteri sebagai pembantu presiden beserta aparatur pemerintahan lainnya di lingkungan eksekutif. Macam-macam jabatan pemerintahan. Ada lembaga resmi dari pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kekuasaan eksekutif. Ada lembaga-lembaga yang berada dalam lingkungan negara di luar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang melaksanakan urusan pemerintahan. Lalu, ada badan-badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dan ada lembaga yang merupakan kerjasama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dan yang terakhir, ada lembaga hukum swasta yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sistem perizinan melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam literatur hukum administrasi badan hukum, keperdataan dapat dikategorikan sebagai administrasi negara dengan syarat-syarat sebagai berikut. Ada badan hukum dibentuk oleh organisasi publik, ada badan-badan tersebut menjalankan fungsi pemerintahan, dan adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan dalam kondisi tertentu berwenang menerapkan sanksi administratif. Kedudukan pemerintah dalam hukum privat. Apa itu hukum privat? Hukum privat atau hukum sipil adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorang. Apa kedudukan pemerintah dalam hukum privat? Kedudukan pemerintah dalam hukum privat adalah sebagai hukum atau rights person, yaitu kumpulan orang-orang, yaitu semua yang dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa perkecualian sesuai dengan apa saja ketentuan undang-undang dapat bertindak. Yang sebagaimana manusia yang memiliki hak dan kewenangan-kewenangan seperti kumpulan orang atau dalam suatu badan hukum, perseroan terbatas, perusahaan perkawalan, perhimpunan atau sukarela, dan sebagainya. Dalam kepustakaan hukum dikenal ada beberapa unsur dari badan hukum, yaitu sebagai berikut. Pertama, perkumpulan orang-orang atau organisasi yang teratur. Yang kedua, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum. Yang ketiga, adanya harta kekayaan yang terpisah. Yang keempat, mempunyai kepentingan sendiri. Yang kelima, mempunyai pengurus. Yang keenam, mempunyai tujuan tertentu. Yang ketujuh, mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dan yang ke-8, dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan. Sumber wewenang pemerintah. Sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 cara. Yang pertama adalah atribusi. Atribusi adalah pemberian wewenang bagi pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Atribusi bersifat asli, berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru dan memperluas wewenang yang sudah ada. Yang kedua, ada delegasi. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah yang lain. Pada delegasi, tidak ada penciptaan wewenang. Yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Jadi, tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi, tetapi beralih pada penerima delegasi. Dan yang ketiga, ada mandat. Mandat adalah terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangan dijalannya oleh organisasi lain atas namanya. Pada mandat, penerima mandat hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat. Tanggung jawab akhir putusan yang diambil penerima mandat tetap berada pada pemberi mandat. Pengertian tindakan pemerintah. Yang dimaksud dengan tindakan pemerintah adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan dalam menjalankan pemerintah atau gestur organ dalam menjalankan fungsi pemerintah atau gestur fungsi. Ada dua bentuk tindakan pemerintah, yaitu pertama, tindakan berdasarkan hukum atau rights handling. Yang kedua, ada tindakan berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan berdasarkan pada hukum atau fatality handling. Unsur-unsur tindakan pemerintah dapat dikatakan tindakan hukum pemerintah apabila tindakan yang dimaksud dilakukan oleh organ pemerintah dan dapat menimbulkan akibat hukum, khususnya di bidang hukum administrasi. Dan tindakan pemerintah memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, tindakan tersebut dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintah atau gestur organ. Yang kedua, tindakan dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Tindakan yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum atau rechtsgevolgen di bidang hukum administrasi. Yang ketiga, tindakan yang dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan umum. Yang keempat, tindakan dilakukan berdasarkan norma wewenang pemerintah. Yang kelima, tindakan tersebut berorientasi pada tujuan tertentu berdasarkan hukum. Yang terakhir, tindakan hukum pemerintah dapat berbentuk tindakan berdasarkan hukum publik dan berdasarkan hukum privat. Macam-macam tindakan pemerintah. Administrasi negara adalah subjek hukum yang mewakili dua institusi, yaitu jabatan pemerintah dan badan hukum. Karena mewakili dua institusi, ada dua macam, adalah tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan hukum publik. Pemerintah bertindak dalam kualitasnya sebagai pemerintah. Hanya hukum publiklah yang berlaku. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada hukum publik. Dalam kedudukannya sebagai pemegang jabatan pemerintah, tindakan publik ini dibagi menjadi dua, yaitu secara sepihak dan banyak pihak. Hukum publik sepihak adalah kehendaknya hanya satu pihak saja, yaitu pemerintah. Sedangkan hukum publik banyak pihak adalah adanya perjanjian menurut hukum publik. Artinya, ada kehendak dari kedua pihak, baik pemerintah maupun pemerintah lainnya. Lalu ada tindakan hukum privat. Pemerintah yang bertindak tidak dalam kualitas pemerintah, maka hukum privatlah yang berlaku. Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan pada hukum privat dalam kedudukannya sebagai badan hukum dan bukan tugas untuk kepentingan umum, sehingga tindakannya didasarkan pada ketentuan hukum privat. Jika ada pendapat yang menyatakan administrasi negara dalam menjalankan tugas, pemerintah tidak dapat menggunakan hukum privat. Tetapi, bila ada yang menyatakan bahwa administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka dapat menggunakan hukum privat. Karakteristik hukum pemerintahan. Ada 4 macam karakteristik. Yang pertama, ada asas legalitas. Yang kedua, ada berdasarkan peraturan undang-undangan. Yang ketiga, ada perbuatan hukum publik bersifat sepihak. Dan yang keempat, ada kewenangan diberikan organ pemerintahan tertentu. Jadi, dalam suatu negara hukum, setiap tindakan hukum pemerintahan selalu harus didasarkan pada asas legalitas atau harus didasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku. Artinya, tindakan hukum pemerintahan itu pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat
kepentingan umum yang dikristalisasikan dalam ketentuan undang-undang yang bersangkutan. Ketentuan undang-undang ini melahirkan kewenangan tertentu bagi pemerintah untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Karena kewenangan ini hanya diberikan kepada organ pemerintah tertentu, tidak kepada pihak lain, maka tindakan hukum pemerintahan itu pada dasarnya bersifat sepihak, bukan hasil persetujuan dengan pihak yang dikenai tindakan hukum tersebut. Dalam buku Arbitrasi Negara, hubungan hukum atau Rechtsberatung antara pemerintah dalam kapasitasnya sebagai wakil dan jabatan pemerintah, bukan dalam kapasitasnya selaku wakil dari badan pemerintah, dengan seorang atau badan hukum perdata, ini menyebabkan hubungan hukum antar pemerintah dengan salah seorang dan badan hukum perdata bersifat ordinatif. Pada kenyataannya, tidak semua urusan pemerintah dapat diselenggarakan sendiri oleh organ pemerintah yang diberi kewenangan untuk menjalankan tugas dan urusan tersebut. Serta tidak semua tugas dari urusan pemerintah dapat dijalankan secara bersama-sama dengan organ pemerintah lainnya. Hal ini karena ruang lingkup urusan pemerintahan itu demikian luas dan kompleks, sehingga efektivitas dan efisiensi diperlukan pula keterlibatan pihak swasta yang diwujudkan dengan cara kerjasama atau perjanjian. Tindakan hukum pemerintahan yang dilakukan dengan melibatkan pihak swasta ini disebut sebagai tindakan hukum campuran atau Dedemeingsrechtsverdeling. Sekian dan terima kasih ya. Itulah hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.